Ternyata penyebab Ibu Mai kecewa adalah karena rumah di gang sebelah rumahnya sudah direlokasi sementara rumahnya sendiri masih belum juga. Bahkan sampai membuat tangan Ibu Mai hampir saja terkena arus aliran listrik yang konslet. Ibu Mai tampak sedih dan mengeluh karena kesulitan yang selalu datang silih berganti menghampiri keluarganya. Akhirnya Mai mengajak anggota keluarganya untuk makan di luar, namun kali ini, Ibu Mai masih terlihat tidak bersemangat sama sekali. Dan terus saja mengeluh, bahkan Mai terus saja diminta oleh ibunya untuk kembali menjalin hubungan dengan Shin. Sampai semua perkataan Mai tidak didengar ibunya sama sekali, sebab di dalam pikiran Ibu Mai jika Mai menikah dengan Shin, maka Mai tidak akan merasakan penderitaan seperti yang keluarganya rasakan selama ini. Tetapi Mai tetap tidak ingin kembali menjalin hubungan bersama Shin. Alhasil Mai tanpa sengaja berkata sedikit keras pada ibunya sampai membuat mereka berdebat. Hal itu pun membuat Ibu Mai langsung pergi meninggalkan mereka semua. Sementara ayah Mai juga tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Mai kembali berusaha membujuk ibunya, namun usaha Mai masih tidak membuahkan hasil, karena ibunya merasa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan anak perempuannya sendiri. Keesokan harinya Mai bekerja seperti biasa, tetapi tiba-tiba saja ia dimarahi oleh salah seorang penghuni apartemen karena makanan yang berserakan di lantai kamarnya. Mai pun menghubungi petugas kebersihan untuk membersihkannya, akan tetapi pria itu ingin dibersihkan secepatnya karena temannya akan segera datang. Alhasil Mai pun terpaksa turun tangan membersihkannya. Tak berselang lama Shin pun ada di sana. Kedatangan Shin membuatnya langsung memberikan sejumlah uang agar laki-laki tersebut membiarkan Mai pergi bersamanya walaupun Mai sempat menolaknya. Kemudian mereka mengobrol berdua di basement apartemen. Saat itu Shin meminta maaf pada Mai atas kesalahannya selama ini, bahkan Shin juga mengajak Mai untuk kembali menjalani hubungan mereka. Shin pun menawarkan pekerjaan baru pada Mai dan tak disangka Yao melihat kebersamaan mereka. Beruntung Mai menolak tawaran Shin. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Yao merasa begitu bahagia. Kemudian ketika Mai sedang bertemu dengan seseorang di sebuah restoran, ia tanpa sengaja melihat Cheng Zhao kecelakaan menggunakan kendaraan dengan seragam pengantar makanan. Hal itu membuat Mai segera mengikuti Cheng Zhao. Kondisi dan usaha yang Cheng Zhao lakukan benar-benar membuat Mai merasa sangat terpukul. Lalu ketika mereka sudah berada di rumah, Mai tidak lagi bisa menutupi kesedihan yang ia rasakan. Maka dari itu Mai langsung memeluk adiknya itu dan mengobati luka yang ada di tangannya. Cheng Zhao akhirnya berterus terang pada Mai bahwa ia sudah tidak bekerja lagi di firma hukum Fang Yuan karena cekcok dengan atasannya sehari setelah musibah banjir di rumah ibunya. Menjadi kurir pengantar makanan hanya untuk sementara sambil mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Akan tetapi tetap saja Mai merasa kesal karena Cheng Zhao yang tidak mau berterus terang padanya. Tapi pada akhirnya mereka pun saling menyemangati satu sama lain untuk bekerja lebih keras lagi agar mereka bisa membelikan rumah untuk ayah dan ibunya. Di sisi lain Yao sedang menjenguk neneknya sembari membawa banyak sekali makanan. Kedatangan Yao membuat nenek mengetahui jika Yao memiliki tujuan lain. Dan benar saja ternyata Yao ingin meminta bantuan nenek untuk membantu masalah Mai, namun dengan sikap yang Mai miliki ia tetap menolak bantuan nenek. Perhatian serta kepedulian Yao membuat nenek sedikit curiga. Yao juga kembali mengingat kenangannya bersama Mai ketika mereka sedang di rumah sakit. Sesampainya di rumah, Shin terus didesak oleh Jianli mengenai perkembangan hubungannya dengan Mai. Jianli tampak sangat kesal sekali karena adiknya itu sudah tidak bersemangat lagi. Karena terus didesak, akhirnya Shin meminta kakaknya itu sendiri yang menghubungi keluarga Mai. Di malam hari saat memasak di dapur, Ibu Mai dihubungi oleh Jianli yang mengaku seolah-olah ia adalah Shin. Ia minta maaf atas perlakuan keluarganya pada keluarga Mai dan berniat ingin berbaikan seperti dulu lagi. Ia pun mengajak Ibu Mai untuk melihat rumah baru untuk mereka berdua nantinya. Besoknya Ibu Mai pergi untuk melihat rumah yang dijanjikan oleh Shin, tapi di sana ia malah bertemu dengan Jianli yang membuat Ibu Mai sedikit kecewa.
Tapi berkat kepintaran Jianli dengan mengatakan bahwa Shin sedang sakit dan ia yang mewakilinya dan Ibu Mai pun mempercayainya. Jianli pun minta Ibu Mai untuk merayu kembali anaknya agar mau kembali berhubungan dan menikah dengan Shin. 阿姨，对不起，之前是我眼拙，你就再帮帮忙，再给家亮一次机会，好不好？我就怕呀。 Keesokan harinya secara tiba-tiba Mai diajak oleh ibunya untuk makan bersama di hotel tempatnya bekerja. Awalnya Mai sempat heran tapi ibunya beralasan ia ingin menjamu rombongan paman dan bibinya yang datang jauh-jauh dari luar kota. 哪儿吃啊？啊，就在你们切利波提切利，怎么突然来我这儿吃了？你下来啊，等你的啊，下来啊。行，那我准备一下过去啊。